Selamat datang di channel inspirasi Anda. Tahukah kamu siapa yang membuat ide-ide suatu tempat hiburan, fasilitas umum, pelayanan publik bahkan program-program pemerintah? Channel inspirasi Anda akan memberitakan secara santai. Ide cemerlang, for Benteng Rotterdam. Menciptakan ide-ide kreatif yang bermanfaat dan menjanjikan, memulai suatu pengembangan tidak hanya membutuhkan modal yang cukup, namun sebuah ide usaha kreatif sangat dibutuhkan untuk membawa Anda mencapai kesuksesan. Karena tidak sedikit, orang yang tidak memiliki ide kreatif dalam menjalankan atau mewujudkan sesuatu, sehingga tak dapat berbuat dalam pengembangan. Menciptakan sesuatu hal yang baru serta berbeda memang tidak mudah, namun tidak sedikit pun pemerintahan yang telah sukses karena ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu warga melihat perubahan ada sesuatu yang berbeda yang menimbulkan rasa penasaran, hingga ingin mencoba atau menggunakan fasilitas dan program tersebut. Tapi pernahkah Anda berpikir siapa yang mempunyai ide-ide tersebut tentang suatu wilayah pemerintahan dengan fasilitas tempat serta pelayanannya? Begitupun dengan tempat-tempat yang bermanfaat secara umum, misalnya ruang terbuka alam, tempat olahraga, wisata alam, wisata kuliner yang ada di kota-kota dan di daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan pusat pemerintahan. Secara tidak sengaja kami bertemu dengan sang sumber yang singkat ceritanya juga cukup menambah wawasan kami dan kru. Beliau menyampaikan juga beberapa idenya kepada kami. Kami pun tertarik dengan kisahnya yang telah banyak memberikan ide-ide fantastik dan luar biasa kepada orang-orang yang baru dia kenal ketika sedang berada duduk di dekat meja kerjanya. Perlu diketahui sang sumber, beliau, adalah seorang security di salah satu restoran ternama di kota Makassar, depan benteng Fort Rotterdam. Beliau berkata sambil berdoa semoga orang-orang yang pernah dia jumpai waktu itu dalam keadaan sehat dan dipanjangkan umurnya dan menjadi saksi hidup dan tidak mengingkari hal ini, amin. Adapun orang-orang yang dijumpai beliau adalah dari berbagai profesi dan kalangan. Berikut sumber mencoba menyebutkan secara acak atau menurut yang dia ingat-ingat saja. Yaitu, 1. Sopir, 2. Ajudan, 3. Orang dekat pejabat, 4. Orang dekat mantan pejabat, 5. Tim sukses pejabat, 6. Pegawai damkar pemerintahan kota, 7. Petugas BPJS, 8. Anggota kepolisian baik dari kabupaten maupun kota Makassar, 9. Anggota TNI AD, 10. Anggota TNI AU, 11. Anggota TNI AL, 12. Anggota Satpol PP, 13. Seorang bos yang punya SPBU Pertamina, 14. Orang kantor ojol, 15. Ketua komunitas ojol, 16. Anggota komunitas ojol, 17. Pengusaha warung makan, 18. Pengusaha sekaligus mantan anggota DPR dan unsur pemuda Pancasila, serta mantan ketua supporter PSM Makassar. 19. Manajer restoran dan kafe, 20. Engineering sekaligus teman dekat bos, 21. Bisnisman yang selalu nongkrong di area kerja saya, 22. Pengusaha makanan, coto dan ikan bakar, 23. Staf pejabat desa, 24. Warga daerah asal kabupaten, 25. Anggota supporter atau koordinator The Maxmen, dengan gaya khas Mohawk, 26. Orang dekat manajer PSM, 27. Orang dekat gubernur, 28. Orang dekat wali kota Makassar dan kota Parepare, 29. Orang dekat jubir wakil presiden, 30. Pegawai TVRI, 31. Pegawai RRI, 32. Karyawan YouTube, 33. Orang yang kerja di bidang periklanan, 34. Karyawan Shopee, 35. Karyawan atau staf Yamaha Motor di Makassar, 36. Karyawan staf Honda, 37. Karyawan atau staf Jalan Tol Reformasi Makassar, 38. Staf ekspedisi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, 39. Anggota organisasi atau LSM, 40. Anggota organisasi atau pengamanan bodyguard, 41. Orang PU, 42. Orang staf KIMA, 43. Staf developer, 45. Pegawai honorer Provinsi Sulawesi Selatan, 46. Pegawai negeri sipil kabupaten, 47. Pengurus masjid, 48. Pengurus Yayasan Kampus Ilmu Kesehatan Yapika, 49.
Anggota Dishub, 50. Karyawan Pizza Hut, 51. Pejabat dinas di Kabupaten Maros, 52. Pegawai negeri sipil dari Kabupaten Maros, 53. Pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan Kabupaten Maros bagian elektromedis, ketemunya di Maros. 54. Pegawai negeri sipil mantan kapus di salah satu kecamatan di Kabupaten Maros, sekarang di Rumah Sakit Maros bergelar doktor kesehatan, ketemu di Maros. 55. Dokter sekaligus pengurus Masjid Raya, Agung Maros. 55. Ada juga banyak PNS dari Kabupaten Maros. 56. Profesor Pertanian Balijas Maros, ketemu di gedung pesta pernikahan teman. 57. Salah satu PNS di Rumah Sakit Maros, inisial AKS. 58. Pebisnis properti Maros. 59. Pembuat kuba di Maros. 60. Keluarga pemilik toko roti di wilayah Maros. 61. Pedagang pakaian, tas dan pedagang sayur. 62. Pengusaha ekspor ikan kerapu. 63. Pengusaha BBM. 64. Penjual air galon dan kurir online Maros, ketemu di Maros. 65. Staf perumahan di salah satu perumahan di Maros. 66. Pengawas perumahan ternama di Kabupaten Maros. 67. Anggota Kepolisian Maros. 68. Anggota TNI Karyango Maros. 69. Orang-orang dekat pejabat di Kabupaten Maros. 70. Penjual songkok di Poros Maros. 71. Penjual gorengan. 72. Petugas Dishub. 73. Pegawai dari Kota Parepare. 74. Teman dekat bos saya, dan teman dekat bos saya juga adalah teman dekat Bupati Kabupaten Goa. 75. Orang dekat pejabat di Jakarta. 76 pejabat dari Jakarta. 77. Penjual air tahu. 78. Orang dengan dugaan saya anggota komunitas terlarang. 79. Dan masih ada beberapa orang yang saya tidak sempat sebutkan di sini. Inilah beberapa orang yang dijumpai, kata beliau, dan berbincang bersama hingga muncul ide dan inspirasi yang disampaikan ke orang tersebut sesuai dengan profesi, besik bidang, latar belakangnya masing-masing. Namun sang sumber mengatakan masih ada banyak orang-orang yang beliau jumpai, dan akan diungkapkan di video-video selanjutnya, sebagai part berikutnya. Tim dari channel kami mengatakan, jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Silahkan like, subscribe, komentar di bawah dan bagikan di sosmed Anda agar kami terus membuat konten menarik. Terima kasih.